semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Lesiana Sinuda. Saya berasal dari Stika Santa Elizabeth Medan, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan secara singkat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja di masa mendatang. Pelatihan adalah salah satu bentuk edukasi dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Langkah-langkah berikut dapat diterapkan dalam pelatihan. 1. Pihak yang diberikan pelatihan atau trainee harus dapat dimotivasi untuk belajar. 2. Trainee harus mempunyai kemampuan untuk belajar. 3. Proses pembelajaran harus dapat dipaksakan atau diperkuat. 4. Pelatihan harus menyediakan bahan-bahan yang dapat dipraktikkan atau diterapkan. 5. Bahan-bahan yang dipresentasikan harus memiliki arti yang lengkap dan memenuhi kebutuhan. Pengembangan manajemen adalah suatu proses bagaimana manajemen mendapatkan pengalaman, keahlian dan sikap untuk menjadi atau meraih sukses sebagai pemimpin dalam organisasi mereka. Karena itu, kegiatan pengembangan ditunjukkan membantu karyawan untuk dapat menangani jawabannya di masa mendatang, dengan memperhatikan tugas dan kewajiban yang dihadapi sekarang. Kebutuhan pelatihan ada 3. Yang pertama, kebutuhan memenuhi tuntutan sekarang. Kebutuhan ini biasanya dapat dikenali dari prestasi karyawannya yang tidak sesuai dengan standar hasil kerja yang dituntut pada jabatan itu. 2. Memenuhi kebutuhan tuntutan jabatan lainnya pada tingkat hierarki maupun dalam perusahaan sering dilakukan rotasi jabatan. Alasannya bermacam-macam. Ada yang menyebutkan untuk mengatasi kejenuhan, ada juga yang menyebutkan untuk membentuk orang generalis. Yang ketiga, untuk memenuhi tuntutan perubahan baik atau intern perubahan sistem struktur organisasi maupun ekstern, yaitu perubahan teknologi, perubahan orientasi bisnis perusahaan, sering memerlukan adanya tambahan pengetahuan baru. Identifikasi kebutuhan pelatihan. Upaya untuk melakukan identifikasi pelatihan dapat dilakukan antara lain dengan cara 1. Membandingkan uraian pekerjaan atau jabatan dengan pengetahuan keterampilan yang dimiliki karyawan atau calon karyawan. 2. Menganalisis penilaian prestasi. 3. Menganalisis catatan karyawan. 4. Menganalisis laporan perusahaan lain. 5. Menganalisis masalah. 6. Merancang jangka panjang perusahaan. Manfaat pengembangan SDM di unit RMIK. 1. Membuat karyawan lebih kompeten karena mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang baru. 2. Membuat karyawan menjadi lebih berkomitmen pada pekerjaan dan perusahaan. 3. Menciptakan rasa saling percaya dan menghormati antar karyawan, karyawan atasan, dan antar divisi. 4. Mendorong kemampuan problem solving. 5. Meningkatkan kerjasama tim. 6. Membantu menciptakan budaya efisiensi dalam perusahaan. Metode pengembangan SDM di unit RMIK ada 8. Yang pertama, pelatihan merupakan program umum untuk mengembangkan tenaga kerja. Bentuknya bisa pelatihan di dalam perusahaan atau internal training, atau di luar perusahaan external training. 2. Pendidikan merupakan pengembangan karir karyawan melalui pendidikan, biasanya bersifat khusus. Ini ditujukan untuk karyawan terbaik yang dianggap perlu mengembangkan pendidikannya karena pendidikan sebelumnya belum cukup. Ketiga, magang, seperti halnya pelatihan. Magang kerja biasanya dilakukan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Magang di dalam perusahaan biasanya lintas departemen dengan durasi 1-3 bulan. Keempat, job enrichment. Pengembangan karyawan bisa juga dilakukan dengan job enrichment. Singkatnya, program ini adalah penambahan tugas dan tanggung jawab di posisi yang sama. Yang kelima ada benchmark, atau terkadang disebut juga studi banding, adalah mengevaluasi atau membandingkan sesuatu dengan standar. Cara ini dilakukan bila sesuatu di perusahaan tersebut perlu ditingkatkan. Keenam, uji kompetensi atau uji kemampuan dilakukan juga untuk mengembangkan karyawan. Uji ini bisa dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri atau lembaga sertifikasi profesi yang telah diakreditasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Yang ketujuh, coaching atau bimbingan bisa diberlakukan pada karyawan berkinerja baik atau berkinerja buruk. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja, transfer pengetahuan, menambah keterampilan bawahan, dan meningkatkan hubungan kerja atasan bawahan. Yang terakhir, kedelapan yaitu promosi. Ini bertujuan mengembangkan keterampilan karyawan dan mempertahankan karyawan bertalenta dan berkinerja baik agar tidak mengundurkan diri atau pindah ke perusahaan lain. Selanjutnya, menyusun rencana pelatihan strategis yang selaras dengan visi dan misi organisasi. Ada 4. Yang pertama, penilaian kebutuhan. Adalah suatu diagnosa untuk menentukan masalah yang dihadapi saat ini dan tantangan di masa mendatang yang harus dapat dipenuhi oleh program pelatihan pengembangan. Yang kedua, tujuan pelatihan dan pengembangan harus dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan serta dapat membentuk
perilaku yang diharapkan, serta kondisi-kondisi bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Ketiga, materi program disusun dari estimasi kebutuhan dan tujuan pelatihan. Kebutuhan di sini mungkin dalam bentuk pengajaran keahlian khusus, menyajikan pengetahuan yang diperlukan, atau berusaha untuk mempengaruhi sikap. Adapun materinya, program harus memenuhi kebutuhan organisasi dan peserta pelatihan. Yang terakhir, prinsip pembelajaran. Idealnya, pelatihan dan pengembangan akan lebih efektif jika metode pelatihan disesuaikan dengan sikap pembelajaran peserta dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi. Mengevaluasi efektivitas kegiatan pelatihan terhadap peningkatan kinerja pegawai. Fitzpatrick analisis mengidentifikasi 4 level yang berbeda untuk melakukan evaluasi pelatihan. Yang pertama ada level 1, yaitu reaksi, mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan pelatihan. Indikator-indikator yang dijadikan acuan untuk pengukuran ini adalah materi, fasilitas, konsumsi, dan instruktur saat pelatihan. Level 2 yaitu pembelajaran, mengukur apakah peserta dapat memperhatikan dan memahami materi yang diberikan oleh instruktur. Data evaluasi ini diperoleh dengan membandingkan hasil dari tes awal sebelum pelatihan atau pretest dengan hasil dari tes akhir sesudah pelatihan, yaitu post-test. Level 3 perilaku, yaitu mengetahui apakah pengetahuan, keahlian, dan sikap yang diajarkan saat pelatihan benar-benar dimanfaatkan dan diaplikasikan ke dalam perilaku kerja peserta sehari-hari dan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja atau kompetensi di unit kerja masing-masing. Yang keempat, hasil, yaitu mengetahui apakah terjadi peningkatan performansi atau kinerja organisasi setelah pelatihan. Tujuan dari pengumpulan informasi pada level ini adalah untuk menguji dampak terhadap kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan. Kita masuk ke dalam contoh kasus. Kasus yang pertama yaitu seorang kepala bagian SDM di sebuah rumah sakit sedang melakukan evaluasi tahunan terhadap kebutuhan pelatihan karyawan. Ia menemukan bahwa beberapa tenaga kesehatan memiliki kinerja yang belum optimal. Ada keluhan dari pasien dan terjadi perbedaan antara kompetensi yang dimiliki pelamar baru dan standar rumah sakit. Untuk mengatasi hal tersebut, Kepala SDM melakukan berbagai tindakan seperti membandingkan uraian jabatan dengan keterampilan pegawai, menganalisis penilaian prestasi, mencermati catatan karyawan, membandingkan laporan perusahaan lain, menganalisis masalah, serta merancang program pengembangan ke depan. Dari kasus di atas termasuk ke dalam contoh: A. Upaya promosi jabatan, B. Penilaian kinerja tahunan, C. Proses rekrutmen karyawan baru, D. Upaya identifikasi pelatihan, dan E. Evaluasi catatan absensi. Jawaban yang benar adalah D. Upaya identifikasi pelatihan. Karena tindakan yang dilakukan oleh Kepala SDM sesuai dengan metode untuk mengenali kebutuhan pelatihan karyawan. Kegiatan seperti membandingkan uraian pekerjaan dengan keterampilan yang dimiliki, menganalisis prestasi, catatan karyawan, laporan perusahaan, serta mengidentifikasi permasalahan dan merancang rencana jangka panjang perusahaan adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mengidentifikasi area yang akan melakukan peningkatan kemampuan atau pelatihan. Kasus yang kedua, Rumah Sakit X baru saja menyelesaikan pelatihan keselamatan pasien bagi seluruh perawat di unit IGD. Setelah pelatihan selesai, tim pelatihan meminta peserta untuk mengikuti tes post-test dan hasilnya dibandingkan dengan nilai pre-test yang telah dilakukan sebelum pelatihan. Dari data tersebut terlihat ada peningkatan rata-rata nilai sebesar 30 poin. Dari kasus di atas termasuk ke dalam contoh: A. Level 1 reaksi, B. Level 2 pembelajaran, C. Level 3 perilaku, D. Level 4 hasil, E. Level 5 efektivitas jangka panjang. Jawabannya yaitu B. Level 2 yaitu pembelajaran. Karena level 2 dari Fitzpatrick analisis fokus pada pengukuran sejauh mana peserta pelatihan memahami dan menyerap materi yang diberikan selama pelatihan. Hal ini umumnya dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test. Baik. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. A few moments later. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan materi tentang pengelolaan sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia. A. Perencanaan SDM. Mengatur tenaga kerja manusia atau sumber daya manusia adalah sulit dan sangat kompleks, karena manusia mempunyai berbagai macam jiwa, pikiran, hati, perasaan, status, keinginan, latar belakang sosiokultural yang sangat heterogen yang dibawa ke dalam organisasi. Karena itu, mengatur tenaga kerja manusia tidaklah mudah dan sederhana. Perencanaan SDM menurut Shagian adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat pada waktu yang tepat. Langkah-langkah perencanaan SDM. Langkah-langkah yang harus ditempuh seperti dikatakan oleh Miller Burak
dan Marian ada 4, yaitu yang pertama perencanaan untuk kebutuhan masa depan, kedua perencanaan untuk keseimbangan masa depan, ketiga perencanaan untuk perekrutan dan seleksi atau untuk pemberhentian sementara, dan yang terakhir ada perencanaan untuk pengembangan. Perekrutan tenaga kerja. Perekrutan tenaga kerja merupakan follow-up dari fungsi manajemen sebelumnya, yakni analisis pekerjaan, di mana dari hasil analisis pekerjaan telah diperoleh gambaran pekerjaan atau deskripsi pekerjaan dan syarat pekerjaan yang harus dipenuhi. Deskripsi pekerjaan atau job description menjelaskan bahwa perincian tugas dan tanggung jawab serta dalam kondisi mana pekerjaan tersebut dilakukan. Berbagai tahap dalam rekrutmen meliputi 1. Mengidentifikasi kebutuhan untuk melakukan rekrutmen, kedua, mengidentifikasi persyaratan kerja, ketiga, menetapkan sumber-sumber kandidat atau rekrutmen yang berpotensi, keempat, menetapkan metode seleksi, kelima, menyortir kandidat, keenam, menyeleksi kandidat yang berhasil, ketujuh, memberitahukan hasilnya kepada para kandidat, dan yang terakhir, menunjukkan kandidat yang berhasil lulus seleksi. Pelatihan adalah proses sistematik pengubahan perilaku para pegawai dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasi. Keduanya penting karena merupakan cara yang digunakan oleh organisasi untuk mempertahankan, menjaga, memelihara pegawai publik dalam organisasi dan sekaligus meningkatkan keahlian para pegawai untuk kemudian dapat meningkatkan produktivitas. Tujuan latihan dan pengembangan: 1. Memperbaiki kinerja, 2. Memutakhirkan keahlian karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, 3. Mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi kompeten dalam pegawai, keempat, membantu memecahkan persoalan operasional, kelima, mempersiapkan karyawan untuk promosi, keenam, memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Evaluasi pekerjaan adalah untuk membandingkan semua pekerjaan di dalam organisasi, satu dengan yang lain, dengan tujuan menghasilkan susunan peringkat. Evaluasi pekerjaan merupakan bagian dari proses perencanaan SDM organisasi. Tantangan pengelolaan SDM di unit RMIK. A. Kurangnya tenaga. Kurangnya jumlah SDMK berhubungan dengan kualitas atau mutu pelayanan di fasilitas kesehatan. B. Kinerja tidak optimal. Kualitas SDM merupakan perpaduan antara kemampuan fisik atau kesehatan dan kemampuan non-fisik atau kemampuan bekerja, berpikir, mental, dan keterampilan-keterampilan lainnya yang dimiliki oleh seseorang individu sehingga mereka mampu untuk bekerja, berkreasi, berpotensi di dalam organisasi. C. Rotasi kerja dan turnover. Rotasi kerja merupakan pemindahan pegawai ke departemen baru dengan anggota tim dan tanggung jawab yang berbeda tetapi masih relevan dengan kemampuan pegawai. D. Kurangnya pelatihan berkelanjutan. Perlu dicatat bahwa pelatihan yang berkelanjutan tidak hanya mempengaruhi perkembangan individu tetapi juga membentuk arah perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Menyusun kebutuhan tenaga. A. Penyusunan deskripsi dan spesifikasi jawaban. Deskripsi pekerjaan atau job description adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. B. Sistem reward dan punishment. Punishment yang dikemukakan para ahli oleh Mangkunegara adalah ancaman yang hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja pegawai. C. Manajemen SDM. Manajemen SDM dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan karena karyawan yang berkualitas dan terampil dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kesuksesan organisasi. D. Perencanaan SDM merupakan tahap awal yang krusial dalam manajemen SDM yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah, jenis, dan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan strategisnya. E. Pengembangan SDM merupakan aspek penting dalam manajemen SDM yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan organisasi. F. Evaluasi kinerja SDM merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana kontribusi individu atau kelompok terhadap tujuan organisasi. Kita masuk ke dalam contoh kasus. Seorang manajer HRD di sebuah rumah sakit sedang melakukan proses rekrutmen untuk posisi petugas rekam medis. Setelah mengidentifikasi kebutuhan untuk melakukan rekrutmen dan menentukan persyaratan kerja yang dibutuhkan, manajer tersebut mulai mencari sumber-sumber kandidat yang potensial. Berbagai metode seleksi seperti tes dan wawancara juga sudah dirancang. Ketika proses penyaringan kandidat berjalan, akhirnya diperoleh sejumlah pelamar yang telah melalui tahap awal seleksi administrasi. Pada tahap berikutnya, manajer harus memilih kandidat terbaik yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan rumah sakit setelah melakukan berbagai
kualitas dan wawancara mendalam. Tahap apakah yang dilakukan manajer HRD tersebut? A. Mengidentifikasi kebutuhan untuk melakukan rekrutmen. B. Mengidentifikasi persyaratan kerja. C. Menyortir kandidat. D. Menyeleksi kandidat yang berhasil. E. Menunjukkan kandidat yang berhasil lulus seleksi. Jawabannya adalah D. Menyeleksi kandidat yang berhasil. Pada tahap ini, manajer HRD telah melakukan penyaringan awal atau menyortir kandidat, dan sekarang sedang melakukan proses seleksi untuk menentukan kandidat terbaik melalui tes atau wawancara. Proses ini disebut sebagai menyeleksi kandidat yang berhasil, yaitu memilih dan memutuskan siapa saja yang benar-benar sesuai untuk mengisi posisi yang ditawarkan, sebelum akhirnya diumumkan hasil seleksi dan kandidat yang lulus ditunjukkan. Kasus yang kedua, di salah satu rumah sakit X, Unit Reka Medis dan Informasi Kesehatan atau RMIK menghadapi masalah berupa kekurangan tenaga kerja. Beberapa karyawan harus menangani banyak tugas administratif sekaligus sehingga terjadi kelelahan dan menurunnya kualitas pelayanan. Hal ini menyebabkan beban kerja menjadi tidak optimal dan banyak pekerjaan yang tertunda. Kepala unit berupaya mencari solusi, mulai dari penambahan staf hingga melakukan pelatihan dan pengaturan ulang tugas, namun masalah tersebut masih berlangsung. Apa masalah utama yang dihadapi oleh unit RMIK dalam cerita di atas? A. Tantangan pengelolaan SDM. B. Evaluasi reka medis. C. Manajemen pelayanan pasien. D. Penggunaan sistem elektronik. Dan E. Peningkatan infrastruktur fisik. Jawabannya adalah A. Tantangan pengelolaan sumber daya manusia, karena masalah yang digambarkan pada kasus ini adalah kekurangan tenaga kerja dan pekerjaan tidak optimal, yang merupakan contoh tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Tantangan ini sering dialami unit reka medis, terutama dalam hal pembagian tugas, tingkat produktivitas, dan kesejahteraan staf. Pilihan lain tidak sepenuhnya relevan karena inti persoalan adalah SDM. Baik. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.